Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku hebat. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa melakukan pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, kanan kirinya lihat apakah ada yang tidak masuk. Semua ya. Alhamdulillah kalau masuk semua. Kita harus bersyukur karena kita diberi kesehatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Mas Dani. Silakan maju ke depan memimpin doa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita berdoa terlebih dahulu dan mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Sebelumnya masih ingat materi yang minggu kemarin masalah Pancasila, butir-butir Pancasila. Coba yang masih ingat tentang mengenal Pancasila, sila pertama apa? Ya, yang kedua. Sila kedua. Ketiga. Keempat. Ya, yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Dan kemarin kita mempelajari tentang amalan Pancasila. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalah aturan yang ada di sekolah. Ya. Ada yang tahu apa itu aturan? Ada yang tahu nggak? Apa? Apa itu aturan? Oh, sadar. Ayo. Enggak itu. Ada yang tahu nggak? Aturan adalah suatu perbuatan yang lebih Garap? ditaati. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami aturan sekolah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat aturan di sekolah dengan benar. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian aturan. Apa itu aturan? Aturan adalah segala sesuatu yang harus ditaati dan dijalankan. Anggota terima. Mengenai penolong dengan balikan lagi. Orang biasa lagi. Coba kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila jadi benda bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, seperti dengan program gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar gigi. Terus kita lanjutkan ya. Ini sudah tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami aturan sekolah dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat membuat aturan di sekolah dengan benar. Nah, pengertian dari aturan itu segala sesuatu
ditaati dan dijalankan. Oke. Kemudian aturan dapat disebut sebagai ada tata tertib, kemudian perintah, adat sopan santun. Sifat aturan itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Kalau yang bersifat umum yaitu berlaku di segala tempat, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Ada yang membuang sampah sembarangan? Ada enggak? Nah, yang biasa membuang sampah sembarangan itu mulai sekarang ya, mematuhi aturan membuang sampah di tempat sampah. Kemudian yang aturan khusus berlaku untuk suatu kelompok atau tempat tertentu. Contoh aturan ganjil genap kayak ini. Suatu kelompok itu kan ada kelompok yang genap, ada kelompok yang ganjil. Jadi kan ada aturan-aturannya. Kalau kelompoknya genap berarti genap. Kalau kelompoknya ganjil berarti ganjil. Pengertian sekolah yaitu tempat kita belajar dan mendapatkan ilmu sekolah, juga merupakan sekolah tempat kita berkumpul dengan teman-teman. Itu pengertian sekolah. Selanjutnya, aturan sekolah ketika berada di sekolah ya. Ini kan termasuk di lingkungan sekolah. Wajib mengikuti aturan yang ditetapkan pada pihak sekolah. Aturan itu harus kita taati sampai kita lulus dan sampai kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu juga saat di sekolah, baru kita wajib menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Misalnya di masyarakat juga menyesuaikan aturan yang ada di masyarakat. Kalau aturan di rumah juga menyesuaikan aturan yang ada di rumah. Ya, jadi menyesuaikan tempatnya. Nah, di situ ada gambar kegiatan di sekolah. Yang pertama, ada yang bisa menjelaskan sebelum saya memberi penjelasan masalah kegiatan di sekolah. Nah, itu kan ada suatu misalnya lagi istirahat, ya ada temannya yang datang. Hai, terus yang temannya menjawab, itu termasuk kegiatan yang ada di sekolah ya. Terus yang kedua pada waktu istirahat ya. Pada waktu istirahat bermain di dalam kelas termasuk di luar kelas itu ya. Di dalam kelas ya. Di dalam kelas itu termasuk aturan enggak? Terus membaca buku di perpustakaan. Termasuk aturan yang baik atau yang tidak baik? Nah, aturan di sekolah itu ada dua. Yang pertama aturan secara tertulis dan aturan secara tidak tertulis. Yang aturan tertulis yaitu aturan yang dibuat pihak sekolah. Ada yang bisa menjelaskan aturan di sekolah? Misalnya apa? Aturan di sekolah yang pertama. Iya, berangkat tepat waktu. Terus yang kedua mengikuti upacara setiap itu contohnya. Aturan tidak tertulis yaitu aturan yang diyakini masyarakat. Misalnya ada orang yang sakit kita menjenguk, atau teman kita sakit kita menjenguk. Contoh aturan tertulis di sini ya, itu mengikuti upacara bendera tadi yang sudah dijawab oleh teman kalian ya, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, kemudian membuang sampah pada tempatnya, itu termasuk aturan yang ada di sekolah supaya kelas kita tidak kotor atau kumuh ya. Terus selanjutnya yaitu berangkat sekolah tepat waktu. Masuknya pukul berapa? 7. Oke. Nah, ini aturan yang tidak tertulis tadi, yaitu menjenguk teman kita yang sakit atau tetangga kita yang sedang sakit. Kalau menjenguk, apa cuma menjenguk aja? Tapi mendoakan supaya cepat sembuh. Itu menolong. Yang kedua, menolong teman kita yang
kolom. Terus yang ketiga, apabila bertemu Bapak Ibu guru, kita memberi salam. Mentaati aturan di sekolah, yaitu ikut serta menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Yang kedua, memelihara kebersihan dan keindahan sekolah. Kalau sekolah kita bersih, indah, maka kita belajar juga menjadi aman dan nyaman. Ya. Kemudian menjaga keamanan sekolah. Ya, keamanan sekolah kita jaga bersama-sama. Nah, akibat tidak mentaati aturan di sekolah ada akibatnya. Yang pertama, mendapat teguran, baik itu teguran dari temannya atau teguran dari Bapak Ibu guru. Ya, misalnya membuang sampah sembarangan, ada yang melihat, tolong sampahnya dibuang di tempat sampah. Jelas? Yang ketiga, dijauhi teman. Ya, kalau kita jahil, ada yang suka jahil di sini? Ada. Kalau suka jahil, senang ganggu kancane, ya, itu akan dijauhi teman. Paham? Ya, paham? Selain aturan yang ada ditetapkan pihak sekolah, ada aturan yang dibuat oleh guru dan siswa. Itu namanya kesepakatan kelas. Ini yang termasuk contoh kesepakatan kelas. Datang ke kelas tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sekolah dengan rapi. Kayak seperti ini, itu sudah termasuk aturan. Menjaga kebersihan kelas, disiplin dalam pembelajaran. Kemudian kalau ada PR dikerjakan. Ikuti semua kegiatan kelas dengan antusias. Pastikan membawa perlengkapan yang diperlukan. Sekarang kita ke materi. Sebelum kita bagi tugas atau KPD, saya tanya, siapa yang kesukaannya menyerang atau membuat cerita? Nih, yang suka membuat gambar, yang suka bermain peran. Oke. Ini nanti saya bagi sesuai bakat anak-anak masing-masing, ya. Nanti saya jelaskan aturan mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok ini dikerjakan secara kelompok. Misalnya satu kelompok itu ada 3 anak, ditulis semuanya, ya. Nah, kelompok 1 ini kelompok 1, ya. Kemudian yang sebelah sini kelompok 2. Kemudian yang ini kelompok 3. Ini kan kesukaannya tadi membuat cerita atau menulis cerita. Ini saya bagikan ke KPD-nya dulu. Nanti dibahas secara kelompok, didiskusikan, ya. Jadi yang kurang jelas boleh bertanya. Untuk yang saya sediakan tempat untuk membuat mengerjakannya. Satu kelompok 1, ya. Ya, dikasih nama kelompoknya. Ini kan kelompok 3, ditulis di sini kelompok 3 namanya siapa? Yang misalnya yang 1 Kadang, 2 Elang, 3 Agar, ditulis semua. Ada yang nulis, ada yang jawab. Pakai pensil boleh, pulpen juga boleh.
Nanti ini, ya, kamu menempelkan ini dulu. Ya. Jelas. Terus yang ini membuat cerita. Dibahas kalau kelompok itu didiskusikan bersama-sama, ya. Paham caranya? Ya, membuat cerita atau membuat suatu karangan, ya, yang menceritakan tentang aturan yang ada di sekolah dan peraturan yang dilanggar. Jelas? Iya, ini enggak usah. Jelas ya? Kelompok sini ya. Ya. Oke, nanti kalau sudah ini ditempel yang masuk aturan ini yang membuang sampah sembarangan itu yang mana? Terus ini nanti kalau kurang saya kasih lembaran lagi. Paham? Silakan dikerjakan.
Ada yang sudah? Belum. Yang sudah langsung menjawab soal yang ada di LKPD. Kurang satu. Diselesaikan dulu. Kalau ada yang kesulitan, boleh ditanyakan ya. Terus ini yang buahnya. Maksudnya kan berapa?
2? Belum. Kelompok 1? Sudah? Ini loh sudah kelompok sini. Sudah. Nanti kalau sudah, nanti mempresentasikan hasil pekerjaannya. Semua hampir ya. Ini nanti dibawa semua hasil pekerjaannya. Diskusi suaranya yang jelas. Sudah? Yang nomor 2? KKD-nya kerjanya langsung dijawab.
Nyolongku akan nyolong nanti. Kelompok 3 sudah? Kalau sudah, sekarang presentasikan hasil pekerjaannya. Ya, maju ke depan. Setiap kelompok maju semuanya. Siapa dulu yang mau maju? Kelompok berapa? 3. Ya, silakan. Ya. Yang keras. Ya. Yang keras. Berapa udah ujian? Kalau mengganggu teman, jauhi. Kemudian yang ketiga, apakah sila kedua? Oke, ada yang bisa menanggapi? Ada? Kalau nggak ada, ini hasil diskusi kelompok 3 ya, dan hasil pekerjaannya. Oke, silahkan kembali ke tempat. Beri aplaus untuk kelompok 3. Kemudian yang mau maju kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Silahkan Mbak Cika, kemudian Mbak Ika sama Biasa. Baca yang keras ya.
hasil pekerjaan kelompok 1. Ya. Saya kembali ke tempatnya dan kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kemudian yang terakhir kelompok 3, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kelompok 2. Ayo Evan, Dani, Isa. Yang keras ya, masa cowok bacanya nggak keras. Apakah kabar-kabar tersebut merupakan bentuk pelanggaran aturan? Jawabnya? Iya. Ya. Terus yang kedua? Kita Datang terlambat ke sekolah. Mana jawabannya? Mana? Apa akibatnya jika datang terlambat ke sekolah? Iya, ketinggalan pelajaran. Terus yang kedua, jika membuang sampah sembarangan. menjadi kotor. Yang ketiga, coret-coret di kelas. Kotor. Yang keempat, mengganggu teman. Yang ketiga dibaca. Apa perbuatan? Apakah perbuatan tersebut melanggar nilai dari pada nilai Ya. Oke, kembali ke tempat dan kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, itu tadi ya hasil dari pekerjaan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sekarang saya akan pakai yang kelompok 1 ya. Silakan pilih mana yang termasuk ditemukan gambar, silakan ambil gambar ya. Yang masuk mematuhi aturan di sekolah, kemudian ada yang tidak masuk, yang tidak mematuhi aturan di sekolah. Kan? Terus yang kedua, kemudian yang kelompok 2 maju. Kelompok 2 perwakilan. Iya. Kemudian yang Evan. Oh iya. Gak apa-apa.
Jadi kesimpulan dari tugas ini yaitu kita sebagai warga sekolah harus mematuhi aturan yang ada di sekolah, kayak membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencoret-coret meja kursi atau tembok, ya. Kemudian untuk dalam pembelajaran kali ini kita adakan evaluasi, yaitu yang dikerjakan kerjakan ini secara mandiri bukan kelompok, ya. Kerjakan sendiri-sendiri dengan cara disilang. Pertanyaannya 10, saya kasih waktu 5 menit, ya. Enggak, satu aja jawabnya. Pilih salah satu yang paling benar.
harus kita taati. Jadi aturan ada di mana? Di sekolah, kemudian di masyarakat, sama di lingkungan keluarga. Contoh dari aturan di sekolah apa saja? Halo. Berangkat tepat waktu. Terus ini membuang sampah pada tempatnya. Nah, sebelah sini apa? Masuk sekolah tepat waktu. Sudah. Ya, mengerjakan PR yang diberikan pada Bapak Ibu guru. Oke. Dari sini ada yang kurang jelas atau ditanyakan masalah aturan yang ada di sekolah? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya sekarang bukunya dibuka halaman 66 dan dikerjakan di rumah. Selain itu, untuk yang kelompok 1 ini kan kita membuat cerita atau membuat karangan. Nanti tugasnya ya membuat karangan tentang peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang kelompok 2 tadi yang suka membuat gambar ya, membuat suatu cerita dengan gambar tentang aturan yang ada di sekolah. Jelas? Untuk yang suka bermain peran ya, silakan membuat video pembelajaran, video tentang peraturan yang ada di sekolah. Misalnya kayak mengganggu teman